Di sebuah pemukiman kumuh, hiduplah sepasang suami istri bernama Makoy dan Krista. Berhubung perekonomian mereka tidak terlalu bagus, Makoy dan Krista ini sama-sama bekerja. Krista bekerja sebagai pedagang minuman keliling, sedangkan Makoy mengurusi ayam jago milik pria bernama Samuel. Perlu diketahui, jika daerah di mana Makoy dan Krista tinggal, mayoritas prianya adalah penggiat taruhan sabung ayam. Sehari-harinya Makoy bekerja bersama seorang temannya yang bernama Diego. Suatu ketika, Samuel bilang kepada teman nongkrongnya kalau ia telah melarang seorang wanita kupu-kupu malam masuk ke arena sabung ayam. Selain mencari pelanggan para pria hidung belang, wanita itu juga ketahuan mencuri uang orang-orang di sana. Nah, di saat yang bersamaan dan tidak jauh dari sana, Krista sedang dicurhati oleh seorang temannya yang bernama Mikai. Mikai mengeluh jika penghasilannya menurun drastis sejak dilarang masuk arena sabung ayam. Ternyata wanita kupu-kupu malam yang dimaksud oleh Samuel tadi tidak lain adalah Mikai ini. Melihat sosok Diego yang saat itu tersenyum genit kepadanya, Mikai pun jadi punya ide untuk memanfaatkan pria itu. Berhubung besok ada sabung ayam di tempatnya Samuel, Mikai pun merayu Diego untuk membantunya masuk ke arena itu. Mau tidak mau, Diego mengiyakan permintaan tersebut karena dirinya sudah mendapatkan layanan ranjang dari Mikai secara gratis. Sialnya, meskipun Diego sudah sangat berhati-hati memasukkan Mikai ke arena sabung ayam, ia tetap ketahuan juga. Pemuda itu pun langsung diberi pelajaran oleh Samuel dan anak buahnya. Di balik penderitaan Diego, ternyata ada Mikai yang tersenyum bahagia. Sebelum ketahuan menyelinap ke dalam arena, wanita itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana dengan membawa seorang pelanggan. Tidak seperti istrinya yang bersyukur dengan hidup mereka sekarang ini, Makoy justru mengaku lelah menjadi miskin. Ia ingin memperoleh uang sebanyak mungkin dan segera pergi dari kampung itu. Mendengar keluh kesah suaminya itu, Krista pun hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Keesokan harinya dengan wajah babak belur, Diego dinasehati oleh Samuel gara-gara menyusupkan Mikai ke arena sabung ayam. Untungnya Diego masih diperbolehkan bekerja di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Samuel, beberapa hari belakangan ini, Makoy telah mempertarungkan ayam jago miliknya di arena sabung ayam. Awalnya ia selalu menang dan menghasilkan banyak uang. Tapi belakangan, ia mulai memperoleh kekalahan hingga terlilit banyak hutang. Nah, di saat kondisi mulai kacau seperti itu, Diego yang tahu rahasia Makoy malah membeberkannya pada sang bos yaitu Samuel. Alhasil tidak lama kemudian, Makoy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pria itu. Tak hanya ia seorang, tapi juga Krista yang ikut-ikutan terbawa. Tidak tahan melihat sang suami dihajar di depan matanya, Krista pun memohon akan melakukan apapun. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Krista melayani hasrat Samuel di atas ranjang. Bagi Samuel, tubuh Krista ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahan suaminya. Dan oleh karena itu, Samuel akan tetap menahan Makoy. Mendengar hal itu, Krista hanya bisa menangis pilu. Sementara itu, Mikai yang mengetahui temannya sedang mengalami kemalangan segera menemui Krista. Di sana, Mikai mengutarakan sebuah ide yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah temannya itu.
Idenya adalah merayu pesaing sabung ayamnya Samuel untuk mengadakan taruhan lagi. Dan supaya orang itu mau, Mikay dan Krista akan melayani hasratnya dengan cara bermesraan bertiga. Selesai melakukan perbuatan itu, Mikay dan Krista kemudian menemui Diego dan memaksanya untuk menyerahkan kunci rumah Samuel di mana McCoy disekap. Nah, agar Samuel mau mengikuti taruhan sabung ayam itu, Krista pun merayunya dengan menggunakan tubuhnya. Hari yang ditunggu Mikay dan Krista pun tiba. Sabung ayam pun berjalan sesuai rencana, di mana ayam jago milik Samuel akhirnya kalah. Bersama pesaingnya Samuel, Mikay merayakan kemenangan mereka, sementara Krista diam-diam kabur dari sana dan melepaskan Mikay. Meskipun pada akhirnya tidak menjadi kaya, Mikay tersadar jika memiliki istri seperti Krista, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya.